Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Febriani Hayu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi teknologi ramah lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan teknologi ramah lingkungan dan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak positif dan negatif penerapan teknologi di sekitar tempat tinggal terhadap lingkungan. Nah, adik-adik, tahukah kamu apa itu teknologi ramah lingkungan? Jadi, teknologi ramah lingkungan atau sering disebut green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Coba kalian perhatikan alat transportasi yang sering kita gunakan sehari-hari, misalnya motor, mobil, dan lainnya. Nah, sebagian besar alat transportasi tersebut menggunakan bahan bakar bensin atau solar, bukan? Yap, bahan bakar yang sudah disebutkan tadi merupakan salah satu bentuk minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Kamu pun sering mendengar sumber minyak bumi tersebut semakin lama semakin berkurang, kan? Selain keberadaan minyak bumi yang semakin menipis, penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar juga memiliki beberapa dampak pada lingkungan, misalnya polusi udara. Oleh karena itu, saat ini mulai banyak ilmuwan yang mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Nah, teman-teman tahu nggak, contoh yang kita bahas tadi termasuk pada teknologi tidak ramah lingkungan loh. Jadi, apa itu teknologi tidak ramah lingkungan? Teknologi tidak ramah lingkungan umumnya menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, serta berpotensi merusak keseimbangan alam dan ekosistem. Contohnya kendaraan bermotor dan lainnya. Oke, kita kembali ke laptop. Tujuan teknologi ramah lingkungan yaitu menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Teknologi ramah lingkungan telah diterapkan dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang energi, bidang lingkungan, bidang transportasi, dan bidang industri. Berikut contohnya. Yang pertama, bidang energi, yaitu teknologi biofuel, biogas, sel surya, dan lainnya. Kemudian bidang lingkungan, biopori, fitoremediasi, teknologi toilet pengompos, dan lainnya. Yang ketiga ada bidang transportasi, yaitu kendaraan hidrogen, bus surya, mobil listrik. Dan terakhir bidang industri, yaitu biopulpen. Selanjutnya ada prinsip teknologi ramah lingkungan. Ada refine, reduce, reuse, recycle, recovery, dan retrieve. Nah, untuk refine itu sendiri yaitu bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang aman. Reduce dapat mengurangi jumlah limbah dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Sementara reuse yaitu bahan-bahan yang sudah menjadi limbah proses dengan cara yang berbeda untuk digunakan kembali. Nah, recycle memakai kembali bahan atau limbah yang kemudian diproses dengan cara yang sama.
Recovery yaitu pengambilan kembali bagian tertentu dari limbah untuk diproses dan digunakan menjadi produk. Dan terakhir, retrieve energi yaitu dapat menghemat energi dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu dampak positif dan dampak negatif dari teknologi ramah lingkungan. Dampak positif yang pertama, teknologi ramah lingkungan bisa menghemat konsumsi energi. Kedua, membantu mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah. Ketiga, memperlambat pemanasan global. Dan keempat, sangat efektif dan efisien dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, biaya produk yang digunakan dalam teknologi ramah lingkungan membutuhkan biaya tinggi. Yang kedua, pengetahuan masyarakat tentang teknologi ramah lingkungan masih minim. Yang ketiga, proses penerapannya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dan terakhir, hilangnya lapangan kerja bagi orang-orang di industri teknologi konvensional tertentu. Nah, kesimpulannya, teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, proses yang efektif dan efisien, dan mengeluarkan limbah yang minimal sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memperbaiki kualitas hidup kita. Nah, itulah penjelasan mengenai teknologi ramah lingkungan. Semoga kalian paham ya, dan tetap semangat belajar. Sekian dan terima kasih.